Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama dengan kami dalam rangkaian acara Dialektika. Ibu, kalau tadi kita sudah membahas tentang modus-modus, tapi sepertinya masih banyak sekali modus. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang jual beli online kiriman dari luar negeri, kemudian ada lelang palsu, yang mana tadi sudah saya singgung juga ada grup di salah satu media sosial yang juga mengatasnamakan bea cukai, melelang dengan harga yang begitu murah. Selain itu tadi masih ada nggak sih Ibu modus-modus yang mungkin menjadi concern untuk masyarakat, terutama para pemirsa di JTV, seperti itu? Ini kayaknya yang menarik nih, karena banyak terjadi di kalangan umum ya, Betul. apalagi dengan maraknya media sosial, yaitu modus penipuan dengan modus asmara. Wah, ini kayaknya sedikit menarik ya kalau kita berbicara tentang asmara ya, tapi Iya. ternyata banyak sekali yang ketipu gitu Iya, ya. Ini kira-kira betul. seperti apa modusnya Ibu? Jadi yang sering digunakan itu ini tidak hanya cewek ya, cowok pun banyak yang kena. Tapi memang mayoritasnya yang banyak terkena itu perempuan Perempuan, ya. betul. Itu karena Lagi bucin-bucinnya ya, betul. karena yang digunakan oleh para penipu ini untuk modus asmara itu memang mengambil hatinya dulu, Mbak. Jadi biasanya pendekatan selama Betul. berbulan-bulan, mungkin awalnya dari DM Instagram, lalu ngobrol, lalu secara resmi berhubungan Betul. gitu ya. Nah, nanti setelah berapa lama menyampaikan bahwa nanti aku kirim hadiah ya, entah itu tas, entah itu barang apa gitu ya. Nah, setelah beberapa waktu setelah dikasih tahu aku kirim kamu barang gitu, aku kirim kamu hadiah. Nah, nanti ada oknum mengatasnamakan bea cukai yang minta pembayaran atau menyampaikan bahwa Anda dapat kiriman tapi perlu membayar pajak dan segala macam itu tadi, bea masuk misalkan Betul, gitu. betul. Jadi modusnya seperti itu. Yang pertama diambil hatinya dulu, Betul. lalu setelah beberapa lama menyampaikan untuk yang bersangkutan mengirim barang, dan setelah beberapa waktu dihubungi oleh oknum yang Oknum. mengaku bea cukai untuk melakukan pembayaran mengenai bea masuk, PPN atau PPh-nya. Gitu. Tentang barang kiriman yang katanya diduga untuk dikirim si wanita tersebut ya. Kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, kira-kira langkah apa sih Ibu yang harus dilakukan oleh si cewek tadi nih? Kira-kira kalau misalkan dia mengabaikan gitu aja, aman nggak sih? Sebenarnya aman saja. Karena gini, ini mungkin saya tambahkan dulu sedikit lagi. Jadi modus yang biasanya digunakan oleh para penipu itu tadi, jadi selain modus asmara, ada juga money laundering. Ini biasanya hampir mirip. Yang pernah bahkan saya sendiri dapatkan ya, itu lagi iseng aja gitu, ada pasangan yang mengaku pasangan tua gitu nggak punya anak dan segala macam, menyampaikan bahwa aku punya harta banyak nih, aku ingin berbagi ke seluruh dunia, Betul. yang seperti itu. Tapi nanti kamu aku kirimin uang ya. Nah, nanti setelah beberapa saat, ini mirip dengan yang modus asmara, jadi mengandalkan kedekatan bisa jadi gitu ya. Nanti aku kirim uang, setelah beberapa lama ada yang menghubungi sama mengaku dari oknum bea cukai. Lalu yang terakhir itu jasa penyelesaian kasus tangkapan bea cukai. Jadi kalau misalkan ada di antara pemirsa gitu merasa punya punya masalah di pengiriman barang, Betul. lalu ada oknum yang mengaku bea cukai menawarkan untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut, itu juga sering digunakan sebagai modus penipuan mengatasnamakan bea cukai. Betul. Nah, tadi Mbak Vidya kan menanyakan. Sebelum itu Ibu, jadi memang kalau misalkan di modus asmara dan juga money laundering ini banyak sekali kalau manusia berpikir secara logika kayaknya nggak masuk akal ya. Betul. Mereka menghambur-hamburkan uang untuk kita, kemungkinan seperti itu untuk korbannya. Ya. Tetapi memang justru itu yang terjadi di masyarakat kita sejauh ini. Ya. Jadi tadi sudah ada 5 Ibu, ada jual beli online kiriman dari luar negeri, kemudian lelang palsu, modus asmara yang mungkin banyak sekali korbannya, kemudian ada juga money laundering, dan yang terakhir adalah jasa penyelesaian kasus tangkapan bea cukai. Ya. Dari 5 tadi Ibu, kira-kira penting sekali untuk masyarakat ketahui, terutama pemirsa JTV dimanapun Anda berada, ini
Bagaimana sih caranya agar kita terhindar? Minimal kita nggak nggak ketipu nih, nggak ketipu sama sekali. Harapannya kan seperti itu Ya, ya. Cuman bagaimana caranya? Jadi sedia payung sebelum hujan dulu, betul. agar kita terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ya. Jadi apapun modusnya Betul. sebenarnya ya pemirsa, eh, yang patut pemirsa GTV di sini ketahui pertama, eh, yang menghubungi bukan pemirsa, moga-moga pemirsa terhindar dari hal-hal ini Iya, ya. betul, Yang betul. menghubungi korban itu menggunakan nomor pribadi atau media sosial yang tidak resmi. Betul. Jadi Gitu. bukan nomor resmi ya, ini Bukan harus nomor resmi. menjadi waspada juga ini. Iya. Jadi kalau misalkan terkait barang kiriman ya, barang Betul. kiriman, sebenarnya Bea Cukai tidak pernah menghubungi eh, pengguna layanan tadi ya, yang menerima barang kiriman itu tadi secara langsung. Jadi misalkan nih, pemirsa di sini melakukan pembelian dari luar negeri, itu Bea Cukai tidak akan menghubungi pemirsa secara langsung. Jadi yang dihubungi oleh Bea Cukai siapa? Itu adalah perusahaan jasa titipan atau penyelenggara pos. Jadi yang menghubungi pemirsa nanti kalau misalkan memang ada kesalahan penghitungan atau kekurangan pembayaran, itu yang menghubungi ekspedisinya Oke, jadi secara resmi ya. secara resmi dan bukan orang Bea Cukainya langsung. Betul. Bea Cukai tidak pernah menghubungi perseorangan. Gitu. Jadi selain tadi yang menghubungi korban itu adalah nomor pribadi atau media sosial yang tidak resmi, bukan yang official ya. Betul. Yang paling jelas adalah Bea Cukai tidak menghubungi perseorangan. Karena kalau ada kesalahan penghitungan atau kekurangan pembayaran, yang dihubungi oleh Bea Cukai adalah penyelenggara pos atau perusahaan jasa titipan itu tadi. Betul. Gitu. Sehingga nanti mereka yang akan menagihkan ke kita seperti Iya, itu ya, betul. baik. Kemudian, Terus yang kedua, meminta transfer ke rekening pribadi. oke. Jadi saat ini semua pembayaran baik itu bea masuk, PPN, PPh, itu semuanya masuk ke rekening negara. Jadi tidak ada yang masuk ke rekening Rekening pribadi. Gitu. Jadi saat pemirsa ya ditelepon dan diberikan nomor rekening, itu rekening pribadi, Betul. itu sudah pasti itu penipuan. Gitu. Karena kami tidak pernah menyampaikan tagihan atau billing ya dengan menggunakan rekening pribadi. Jadi hanya satu rekening saja, rekening penerimaan negara. Oke. Gitu. Kemudian mungkin ada lagi ya, Bu? Lalu yang berikutnya, nah ini yang biasanya secara psikologis ya itu akan menekan korban, yaitu menggunakan ancaman gitu. Yang ini mungkin seringnya melalui telepon ya? Iya, betul. Betul, betul. Jadi misalkan gini, kalau Anda tidak segera membayarkan bea masuk yang kita kenakan, kami akan datang bersama polisi untuk menangkap Anda gitu, atau barangnya akan kami sita. Anda bisa dikenakan pidana, Betul. atau bisa dikenakan denda yang lebih tinggi gitu. Dan seringnya dilakukan secara terus-menerus gitu. Sehingga menimbulkan ketakutan Ye, bisa di korban menimbulkan tersebut. ketakutan. Betul. Kemudian mungkin ada Yang lagi, Bu? terakhir itu menyertakan dokumen-dokumen yang terlihat resmi. Oh, Gitu. menyertakan Jadi dokumen palsu yang tidak apakah resmi. misalkan foto profilnya menggunakan Sebagai penguat seragam, mereka ya, betul. untuk menipu masyarakat. Betul. Jadi menyampaikan billing yang seolah-olah resmi. Jadi dokumen-dokumen terkait yang terlihat resmi ya, mungkin kopnya terlihat bea cukai dan segala macam. Tapi jika pemirsa tenang ya, pemirsa tenang itu saat kita menerima dokumen tersebut tinggal kembali aja ke nomor 1, 2, dan 3 gitu. Jadi kalau misalkan kita udah terima nih billingnya, wah Betul. resmi nih gitu. Tapi kita lihat menghubungi melalui nomor pribadi, lalu meminta transfer uang ke rekening pribadi dan menggunakan ancaman apalagi, itu patut diduga kuat itu adalah penipuan. Dan sudah bisa dipastikan Bisa sepertinya ya, dipastikan, jika gitu. hal tersebut merupakan Betul. hal penipuan. Baik. Baik, sepertinya
Ini di segmen kedua kita masih akan panjang ngobrolnya Ibu. Jadi kita akan putus sejenak karena kita akan kembali bersama Dialektika di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana Pak pemirsa.